Halo, perkenalkan nama saya Johan Tagaol, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Manado. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses-proses termodinamika. Apa sih yang dimaksud dengan proses termodinamika? Proses termodinamika adalah perubahan keadaan suatu gas. Yang dimaksud dengan keadaan suatu gas yaitu bisa tekanannya, volumenya, dan juga bisa suhunya. Ada 4 proses termodinamika. Yang pertama ialah isobarik, yang kedua isokorik, yang ketiga isometrik, dan yang keempat adiabatik. Kita masuk pada proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap, seperti contoh pada gambar berikut, di mana ada sejumlah gas dalam satu ruang tertutup. Nah, jika gas ini memuai dengan cara isobar, maka benda atau penutup pertama bisa bergerak sampai ke posisi bagian kedua. Pada proses isobar, berlaku persamaan V atau volume per T atau suhu sama dengan konstan. Sehingga dari kondisi 1 ke kondisi 2 atau dari kondisi gas sebelum memuai hingga kondisi gas setelah memuai dapat kita tuliskan atau dapat kita simpulkan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, berikut grafik proses isobar sebelum gas memuai. Posisinya berada pada volume 1 atau V1, dan ketika gasnya memuai, volumenya menjadi V2. Sehingga kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Maka untuk menghitung usaha yang dilakukan gas, yaitu W sama dengan P kali delta V, atau juga bisa menghitung luas dari wilayah di bawah grafik volume atau V terhadap tekanan. Kemudian menghitung kalor atau Q sama dengan M kali Cp kali delta T. M adalah massa, Cp adalah kalor gas pada tekanan tetap, delta T adalah selisih suhu. Kemudian perubahan energi dalam gasnya bisa dituliskan dengan delta U sama dengan F per 2 kali N kali R kali delta T. Apa itu F? F adalah derajat kebebasan, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta universal gas, dan delta T adalah selisih suhu. Itulah untuk proses isobarik. Proses berikut yaitu proses isokorik. Apa yang dimaksud dengan proses isokorik? Proses isokorik adalah perubahan keadaan gas pada volume tetap. Seperti contoh pada gambar berikut, di mana terdapat sejumlah gas yang volumenya tetap. Maka untuk proses isokorik berlaku persamaan P per T sama dengan konstan. Artinya P1 per T1 atau tekanan awal dibagi suhu awal harus sama dengan tekanan akhir dibagi dengan suhu air atau P2 per T2. Kemudian berikut grafik proses isokorik, di mana sumbu X-nya menyatakan volume dan sumbu Y-nya menyatakan tekanan. Keadaan awal gas memiliki tekanan P1, kemudian berubah menjadi kondisi kedua yaitu P2. Sehingga kita bisa menuliskan usaha untuk proses isokorik sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada luas di bawah grafik. Kemudian Q atau kalor sama dengan M kali CV kali delta T. Apa itu M? M adalah massa, CV adalah kalor jenis pada volume tetap, kemudian delta T adalah selisih suhu. Kemudian untuk perubahan energi di dalamnya, kita bisa tuliskan delta U sama dengan F per 2 kali N kali R kali delta T. F adalah derajat kebebasan, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta universal gas, delta T adalah selisih suhu. Proses yang ketiga yaitu proses isometrik. Proses isometrik adalah proses atau perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Nah, misalkan saya memiliki sejumlah gas dalam suatu ruangan tertutup. Pada mulanya gas ini memiliki tekanan P1 dan volumenya V1. Kemudian gas memuai tapi suhunya tetap, sehingga ketika sudah dimulai, tekanannya berubah menjadi V2 dan volumenya berubah menjadi V2. Nah, untuk proses isometrik berlaku persamaan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, yang artinya tekanan awal
dikali volume awal itu harus sama dengan tekanan akhir dikali volume air. Untuk grafik proses isometrik, pada kondisi awal gas memiliki tekanan P1 dan volumenya V1. Kemudian gas memuai dengan cara isometrik sehingga volumenya berubah. Yang tadinya V1 sekarang menjadi V2. Dan tekanannya pun yang tadinya P1 sekarang menjadi P2. Untuk usaha, berapakah usahanya? Nah, usahanya W sama dengan N kali R kali T kali ln V2 per V1. N adalah banyaknya mol, R adalah konstanta universal gas, T adalah suhu gas, V2 adalah volume air, dibagi V1 adalah volume awal. Untuk kalornya, Q sama dengan W. Kenapa? Karena untuk proses isometrik, karena tidak terjadi perubahan, suhu delta U sama dengan 0. Karena delta U sama dengan 0, maka kalor yang dihasilkan sistem sama dengan usaha yang dilakukan sistem. Yang keempat adalah proses adiabatik. Proses adiabatik adalah perubahan keadaan gas pada kalor tetap, di mana selama proses kalor dari sistem dijaga, tidak ada satupun yang keluar maupun yang masuk, sehingga pada proses adiabatik, suhu gas, tekanan gas, ataupun volume gas bisa saja berubah. Untuk proses ini berlaku persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2 atau P1 kali V1 pangkat gamma, di mana gamma adalah konstanta lapas sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Kondisi awal pada proses adiabatik, gas memiliki tekanan P1, kemudian P1 gas melakukan ekspansi dan volumenya berubah menjadi V2. Begitu juga dengan tekanannya. Nah, usaha yang dilakukan gas selama proses adiabatik dinyatakan dengan W sama dengan 1 per 1 kurang gamma dikali P2 kali V2 kurang P1 kali V1. Dan untuk kalornya atau Q sama dengan 0.